Coach Sintayong lanjut latihan timnas menjelang melawan timnas Filipina. Ramai soal Emil Audero yang akhirnya terbuka ingin membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Begini respon berkelas Martin Paes soal kiper keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Erick Thohir langsung tegaskan Coach Sintayong begini soal jadwal padat skuad Garuda di Piala Asia. Ramai soal Ivarnya dan Justin Abner yang disamakan dengan kejadian Elkan Bagot yang pernah tidak bergabung di saat dipanggil skuad Garuda. Begini kata-kata kapten timnas setelah berhasil mencetak gol bersama klubnya di Italia. Kevin Dix akhirnya buka suara soal kontraknya yang akan habis di akhir musim ini bersama FC Copenhagen. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penjaga gawang Como 1907 yaitu Emil Audero baru-baru ini memberikan isyarat tentang keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan ini pun langsung viral di kalangan penggemar timnas Indonesia dan memicu diskusi di media sosial. Ya, nama Emil Audero memang sudah lama disebut-sebut sebagai salah satu pemain keturunan yang sangat berpotensial. Dengan darah Indonesia yang ia warisi dari sang ayah yaitu Edian Mulyadi, maka proses Emil Audero seharusnya tidak membutuhkan penelusuran rumit karena jejak keturunannya sudah jelas. Namun hingga saat ini Emil Audero belum juga resmi menjadi warga negara Indonesia. Kondisi ini membuat seorang penggemar bernama Agam Aprilo mencoba mendapatkan jawaban langsung dari Emil Audero tentang keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Kejadian ini berlangsung di saat Agam menonton pertandingan Como melawan AS Roma di matchday ke-16 Serie A Italia. Dalam momen tersebut Agam berkesempatan berbincang langsung dengan Emil Audero sambil meminta tanda tangannya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Anda sudah berbicara dengan Pak Erick Thohir? Tanya Agam kepada Emil Audero. Kami sudah pernah berbincang sebelumnya, tapi itu beberapa tahun yang lalu, jawab Audero. Dalam perbincangan tersebut Emil Audero juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Namun ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada perbincangan lebih lanjut dengan pihak PSSI terkait proses dirinya. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan lancar, ucap Emil Audero. Pernyataan Emil Audero ini pun langsung mendapatkan sambutan hangat dari warganet Indonesia, di mana banyak yang berharap bahwa PSSI agar segera memulai proses Emil Audero. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini akhirnya buka suara soal rumor proses Emil Audero untuk menjadi WNI dan bergabung bersama timnas Indonesia. Jika rumor yang beredar ini menjadi kenyataan, maka Emil Audero akan menjadi pesaing Martin Paes di bawah Mister Gawang skuad Garuda. Ya, keberadaan Emil Audero di skuad Garuda nantinya tentu saja memunculkan potensi persaingan yang ketat. Namun sosok Martin Paes terlihat tidak terganggu dengan kemungkinan tersebut, di mana ia justru menyambut baik kedatangan Emil Audero, di mana ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin membela timnas Indonesia harus diterima dengan tangan terbuka. Siapapun yang ingin datang dan bermain untuk Indonesia, saya akan menyambut mereka, ujar Martin Paes pada Selasa 12 November 2024 yang lalu. Ya, pernyataan itu pun cukup mencerminkan bahwa kedewasaan dalam menghadapi persaingan adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Sebagai pemain profesional, Martin Paes menekankan bahwa pentingnya menghilangkan ego pribadi demi tujuan yang lebih besar yaitu prestasi tim nasional. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita, lanjut Martin Paes. Ya, lebih lanjut Martin Paes tidak mempermasalahkan kedatangan calon pemain baru tersebut. Malahan ia akan lebih fokus kepada kualitas permainan di lapangan. Saya tidak masalah Anda bisa datang ke timnas, saya akan membuktikan diri di lapangan, ujar Martin Paes kala itu. Ya, saat ini rumor kedatangan Emil Audero pun kini semakin kencang dan semakin terbuka untuk menjadi kenyataan. Dalam hal ini menarik dinantikan kabar lanjutan soal sosok Emil Audero tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini buka suara, di mana dia menjawab kritik dari pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong mengenai jadwal padat di Piala Asian Cup 2024 ini. Semua format pasti melelahkan, karena itu saya tidak memaksa Liga Indonesia berhenti. Kita fokus ke pemain muda, ujar Erick Thohir. Memang semua format melelahkan. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka bermain di liganya, habis itu main di Liga Champions di tengah kompetisi, katanya menambahkan. Ya, Erick Thohir pun mengingatkan bahwa Coach Sintayong untuk menjaga komitmennya. Selain itu, ia juga meminta agar mengurangi keluhan dan lebih fokus
fokus kepada timnas Indonesia di Asian Cup 2024 ini. Memang ya, kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program, semua komitmen, jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh, kita fokus saja, ucap Erick Thohir. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik, imbuh Erick Thohir. Coach Sintayong diketahui masih berharap Ivar Jenner bisa dilepas oleh klubnya untuk bisa membela skuad Garuda di Piala ASEAN. Namun semisal gagal bergabung, maka kasus Ivar Jenner akan berbeda dengan Elkan Bagot. Ya, Ivar Jenner menjadi satu dari dua pemain abroad yang meskipun dipanggil akan tetapi tidak kunjung bergabung dengan skuad tim Merah Putih. Bersama Justin Hubner, Ivar Jenner sejauh ini belum mendapatkan lampu hijau dari klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini terbilang wajar mengingat Piala ASEAN berlangsung di luar kalender FIFA. Ya, Coach Sintayong belum lama ini mengatakan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner sebenarnya ingin untuk membantu timnas Indonesia di ajang ini. Namun pihak klubnya yang sejauh ini tidak mengizinkannya. Ivar Jenner pun mau membantu timnas Indonesia, tapi klubnya belum mau melepas, kata Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, kasus pemain yang gagal bergabung dengan timnas Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal itu salah satunya pernah dialami oleh Elkan Bagot. Bedanya dengan Ivar Jenner, Elkan Bagot saat itu disebut menolak untuk hadir ketika dipanggil membela skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab. Saat itu meskipun klubnya memberikan lampu hijau untuk melepasnya, namun Elkan Bagot menolak karena alasan COVID-19. PSSI sudah berkomunikasi dengan Elkan Bagot. Ia menyatakan bahwa tidak dapat bergabung bersama timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, kata Yunus Nusi dikutip dari halaman resmi PSSI yang tayang pada 23 Mei 2021 yang lalu. Klubnya sebenarnya sudah memberikan jawaban kepada PSSI bahwa Elkan Bagot akan bergabung bersama timnas Indonesia pada 31 Mei, namun yang bersangkutan tidak bisa berangkat. Menurut Elkan Bagot, Dubai termasuk zona merah pandemi COVID-19. Ia pun harus menjalani karantina apabila kembali ke Inggris, dan klubnya sudah melakukan persiapan pramusim mulai awal Juni mendatang. Terkait hal ini kami sudah berkomunikasi dengan pelatih Sintayong, tambahnya lagi. Pemain timnas Indonesia yaitu Jaitzes kini mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol ke gawang Juventus di Liga Italia. Ya, diketahui Venezia bermain imbang melawan Juventus di laga lanjutan Serie A Italia pada minggu kemarin. Meskipun bermain imbang, namun Jaitzes mengaku senang karena timnya bisa mendapatkan poin dari tim kuat. Poin bagus melawan tim kuat, mari kita bangkit, ucap Jaitzes dikutip dari Instagram pribadinya. Ya, hasil imbang ini membuat Venezia masih menempati posisi dasar klasemen Liga Italia dengan mengemas 10 poin dari 16 pertandingan. Pada pertandingan selanjutnya, Venezia akan menghadapi Cagliari di laga lanjutan Liga Italia pada minggu mendatang. Kevin Dix akhirnya buka suara mengenai masa depannya sebagai pesepak bola. Melansir dari akun Instagram perspektiffootball.id, Kevin Dix menyebutkan kemungkinan dirinya akan bertahan di klubnya saat ini. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Kevin Dix di kanal YouTube FC Copenhagen pada minggu kemarin. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini, saya pikir orang-orang itu tahu semua. Orang-orang di sekitarku, keluargaku, kami senang berada di sini. Tidak akan pernah menjadi pilihan saya untuk bepergian. Sangat bagus di sini, saya suka stadionnya, saya suka fansnya, saya suka klubnya, jadi saya ingin mengatakan itu. Untuk memperjelasnya, itu bukan pilihan saya untuk pergi, ujar Kevin Dix. Melansir dari halaman Transfermarkt, Kevin Dix memang akan habis masa kontraknya bersama FC Copenhagen pada akhir musim ini. Namun ia menegaskan bahwa dirinya kemungkinan besar akan memperpanjang kontraknya bersama klub tersebut. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix hampir tidak pernah tergantikan posisinya di sektor bek kanan. Sejak didatangkan di tahun 2021, Kevin Dix sudah memainkan 100 laga bersama FC Copenhagen. Penampilan impresif bek timnas Indonesia bersama FC Twente kini membuat dirinya banyak diincar oleh klub papan atas Eropa. Agen Meselgers yaitu Yeltsin Sarika sempat mengatakan bahwa Meselgers sedang menjadi incaran sejumlah klub dari Liga Spanyol dan juga Italia. Menurut informasi dari Transfermarkt, sejumlah klub yang tertarik merekrut Meselgers adalah Sevilla dan Bologna. Selain dua klub tersebut, Meselgers sempat dikaitkan dengan klub papan atas Liga Belanda yaitu Feyenoord sejak 2022 yang lalu. Bahkan saat klub tersebut masih dilatih oleh Arne Slot yang kini menjadi pelatih Liverpool. Dalam sebuah wawancara dengan NOS pada 19 Juli 2022 yang lalu, Meselgers mengaku sudah dihubungi oleh Arne melalui agennya. Benar sudah berkomunikasi dengan agen saya, ujar Meselgers dikutip dari NOS pada Selasa 17 Desember 2024 ini. Namun meski demikian, Meselgers belum sempat berbincang empat mata dengan Arne Slot.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.